Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elni Meyanti Zebua. Saya mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Nasional Jakarta untuk program studi kelas karyawan untuk S1 Keperawatan. Nah, hari ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ari Gunawan, Sarjana Komunikasi, sebagai dosen pembimbing di mata kuliah Sistem Informatika. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi puskesmas. Oke. Nah, sebagai di awal kita harus mengenal puskesmas itu apa. Puskesmas itu adalah satu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, dan pusat pelayanan tingkat pertama serta menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Nah, pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia itu sebenarnya di di mana aja gitu. Nah, Departemen Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi, Dinkes Kabupaten atau Kota bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, wabah di wilayahnya itu tanggung jawab PKM kecamatan, penduduk lebih dari 30.000 jiwa itu diserahkan kepada PKM pembantu, masyarakat terpencil itu diserahkan kepada PKM keliling. Kemudian melibatkan potensi masyarakat. Nah, di sini kita akan lanjut untuk mengenal peran serta masyarakat. Pembangunan kesehatan masyarakat desa atau yang disingkat PKMD itu lebih merujuk kepada posyandu. Posyandu itu ada di setiap desa. Nah, program posyandu itu apa? Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada KIA, gizi, KB, oralit, dan imunisasi. Jadi banyak ya sebenarnya program posyandu ini yang memang yang selama ini juga banyak kita ketahui ya dan banyak kita lihat. Nah, 17 kegiatan puskesmas, 17 buah fokus ya, ada rawat jalan, kesejahteraan ibu anak, KB, kesehatan gigi, gizi, UKS, kesehatan lingkungan, jiwa, pendidikan kesehatan, perawatan kesmas, P3M, kesehatan olahraga, kesehatan mata, bahkan laboratorium itu harusnya sudah ada menjadi standar kegiatan puskesmas. Oke, pertanggungjawaban wilayah. Nah, pertanggungjawaban wilayah ini bagaimana? Nah, bertanggung jawab atas semua masalah kesehatan yang terjadi di wilayahnya. Jadi satu puskesmas itu memang harus bertanggung jawab terhadap masalah kesehatan yang ada di wilayahnya. Kemudian aktif memberikan pelayanan kesehatan sedekat mungkin dengan masyarakat. Jadi ini namanya puskesmas itu dekat dengan masyarakat. Selanjutnya program pemeliharaan dan pencegahan penyakit. Nah, selanjutnya, puskesmas atau PKM ini disingkat sebagai sarana pelayanan kesehatan di tingkat pertama atau primary health care. Jadi di mana kalau misalnya kondisi masyarakat ada yang sakit, layanan pertama yang langsung didatangin itu adalah puskesmas. Nah, dalam penyelenggaraannya, puskesmas didukung oleh sistem informasi puskesmas atau yang disingkat dengan SIMPUS. Oke, nah sekarang kita lihat gambaran umum SIMPUS. Gambaran umum SIMPUS itu apa sih? Nah, SIMPUS itu merupakan suatu tatanan manusia atau peralatan yang menyediakan informasi untuk membantu proses manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya. Nah, itu memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, dia meningkatkan kualitas manajemen melalui pemanfaatan data SP2TP atau SP3 dan informasi lain yang menunjang. Lanjut kita ke tujuan khusus. Nah, tujuan khususnya apa? Sebagai dasar penyusunan perencanaan tingkat puskesmas atau PTP disingkatnya. Kemudian dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pokok puskesmas. Nah, next, dasar pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pokok puskesmas, PWS, dan stratifikasi puskesmas. Oke? Nah, penyelenggaraan SIMPUS ini bagaimana sih mekanismenya? Pengolahan data SP2TP atau SP3 dari masing-masing program yang ada 17 tadi ya. Kemudian pengolahan datanya dilanjutkan dengan analisis dan interpretasi, kemudian disajikan. Oke, kemudian penyelenggaraan SIMPUS selanjutnya, pemanfaatannya apa? Menunjang proses manajemen tingkat puskesmas, membantu Dinkes Kabupaten untuk menyusun tahapan perencanaan tahunan, penilaian kinerja, pencapaian, dan evaluasi pelaksanaan program untuk menentukan prioritas masalah. Jadi dari sini manfaatnya ini, SIMPUS ini tuh kompleks ya, jadi banyak banget yang harusnya menjadi tujuan yang baik dalam adanya SIMPUS ini. Nah, mari kita lihat alur data di puskesmas. Nah, alur data di puskesmas ini
pasien datang, kemudian ada administrasi yang mencatat, atau misalnya kegiatan yang berlangsung kemudian direkod, lalu diperiksa masuk ke dalam satu kartu status atau misalnya diinput dalam data entry. Kemudian data ini akan diolah, kemudian akan menjadi suatu kumpulan data yang akan masuk ke dalam LB dan SPN dan menjadi laporan rutin data agregat. Nah, data agregat ini akan dikirim ke kabupaten atau kota. Oke. Nah, ini alur datanya. Nah, selanjutnya naik kasus menjadi setelah data agregat itu dikirim dari puskesmas, terus data itu akan masuk ke dalam satu sumber ya, satu bagian admin, dan ini akan melakukan verifikasi. Kemudian tabel data rutin akan diolah menjadi laporan rutin ya. Kemudian data yang sudah diolah ini akan menjadi sebuah data yang sudah lebih komplit lagi dan akan dikirim ke provinsi. Oke. Input dan output data, ada 3 jenis data masukan Simpus. Pertama, registrasi harian, penerimaan obat, dan distribusi obat. Oke. Selanjutnya, input dan output. Input dan outputnya bagaimana? Cakupan pasien, kelompok diagnosis, 20 besar penyakit, pemakaian obat, sampai penerimaan obat. Jadi ini kompleks ya, semuanya di record. Oke, SP2TP dan SP3TP ini gimana? Nah, SP2TP ini atau SP3TP ini itu adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan data umum. Oke, sarana tenaga dan upaya kesehatan di puskesmas. Sistem atau suatu kesatuan yang terdiri dari komponen yang saling berkaitan, berintegrasi, dan mempunyai tujuan khusus. Terpadu, gabungan berbagai macam kegiatan yang upaya pelayanan kesehatan puskesmas tidak tumpang tindih. Selanjutnya, puskesmas mencakup puskesmas dengan tempat tidur, pustu, pusling, dan bides. Lanjut kita ke SP2TP. Nah, sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas ini sudah ada sejak tahun 1981. Kemudian sudah ada juga sejak 1996. Nah, tujuan khususnya apa? Sebagai dasar penyusunan perencanaan tingkat puskesmas. Kemudian sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pokok puskesmas. Dasar pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pokok puskesmas, dan untuk mengatasi berbagai kegiatan hambatan pelaksanaan pokok puskesmas. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tujuan khusus dan tujuan umumnya itu sangat berguna gitu ya. Jadi sebenarnya dengan adanya Simpus ini kegiatan pelayanan kesehatan itu semakin terjamin gitu loh. Jadi ketika pasien datang, oh datanya sudah masuk, kemudian dilihat di record, oh kegiatan ini berlangsung tahun bulan kemarin, tapi dengan masyarakat yang di daerah di itu juga. Jadi teman-teman itu di pelayanan kesehatan itu jadi lebih enak gitu, jadi lebih gampang gitu ya. Nah, kemudian kita lihat ini adalah laporannya, laporan bulanan 1, laporan layanan terpadu 1, dan ini semuanya masuk dalam cakupan dan ini akan masuk ke dalam SP2TP. Oke. Begitu juga dengan LB3. Nah, ini lebih kita berfokus kepada pengamatan penyakit menular ini karena banyak ya. Kemudian KIA ini juga, ini banyak banget kasus yang akan sebenarnya disorot untuk dievaluasi menjadi bahan bahan untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Oke. Nah, selanjutnya LB4 juga sama ya, sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini juga teman-teman bisa lihat di sini kan ya, layanan terpadu 1, kemudian ada umum, kemudian di sini kita bisa melihat ada program pemberantasan penyakit dan gizi, dasar-dasar UKS. Nah, layanan terpadu 1 ini mencakup semua keseluruhan layanan-layanan ini. Layanan umum misalnya pelayanan ketika ada pasien dengan kondisi tertentu datang ke puskesmas untuk berobat, nanti dia akan masuk pada layanan umum. Oke. Nah, layanan tingkat 2 apa aja? Ini masuk ke dalam kepegawaian. Ini menaungi apa nih? Ada tenaga PNS di puskesmas, tenaga PTT di puskesmas, dan tenaga PNS di pustu. Kemudian layanan terpadu tingkat 3 itu apa? Ini udah masuk ke sistem peralatan nih teman-teman nih. Nah, di sini sistem regulat ini berkesinambungan ya. Jadi ini satu kesatuan yang akan tetap saling membutuhkan nih. Gitu ya. Kemudian kita lanjut ke prosedur pengisian SP2TP. Nah, prosedur pengisian SP2TP ini bagaimana? Form SP2TP mengacu pada form cetakan 2006
baik bulanan maupun tahunan. Nah, pada form SP2TP diisi oleh masing-masing penanggung jawab program. Selanjutnya, penanggung jawab program bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran data yang ada. Hasil akhir pengisian data diketahui oleh kepala puskesmas. Di dalam pengentrian ke komputer dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk atau staf pengelola program bersangkutan. Nah, data pada form SP2TP selanjutnya akan diarsipkan sebagai bukti pertanggungjawaban pada akhir minimal 2 tahun. Semua data diisi berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh puskesmas ya. Jadi ini memang data yang akan berpacu untuk kita masuk ke dalam kumpulan data yang masuk ke dalam yang namanya Simpus. Ruang lingkupnya apa aja? Nah, seluruh kegiatan puskesmas itu yang meliputi data umum, demografi wilayah kerja puskesmas, ketenagaan di puskesmas, sarana yang dimiliki puskesmas, dan kegiatan pokok di puskesmas. Pengelolaan, kita lanjut ke pengelolaan. Nah, pengelolaan itu dimulai dari pencatatan, masuk ke dalam digunakan formulir pencatatan untuk mendapatkan hasilnya. Nah, formulir pencatatan itu terdiri dari apa? Family folder, kartu rawat jalan, rawat inap, kusta, TB paru, ibu, KMS, balita, bumil, usia, anak sekolah, tumbuh kembang, nah itu semua banyak ya, ada 17 pelayanan tadi di awal kita bahas. Kemudian masuk ke register kunjungan ini juga banyak ya, kunjungan yang sesuai dengan yang ada di awal nih, rawat inap, rawat jalan, KIA, kohort ibu, balita, gizi. Nah, pelaporannya ini akan masuk ke dalam laporan bulanan. Data kesakitan LB1, kemudian data obat LB2, gizi, KIA, imunisasi, dan P2KM LB3, kegiatan puskesmas LB4, JPKM, gizi, dan Kesling. Nah, ini setelah dari pelaporan lanjut ke dari pengelolaan lanjut ke pelaporan. Kemudian kita bahas pengelolaan. Nah, pengelolaan di sini apa? Laporan sentinel nih. Sentinel penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ispa diare itu masuk ke LB1S, sentinel KIA, gizi dan penyakit akibat kerja masuk ke LB2S. Nah, laporan tahunan itu apa aja tuh, mencakup apa aja? Data dasar puskesmas, data kepegawaian, dan data keperawatan itu masuk ke LT3, LT1, LT2, dan LT3. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah contoh gambaran website yang untuk Simpus ya. Jadi kalau misalnya ini ada akunnya, jadi ini punya akun login dan tampilannya seperti ini. Oke, kemudian kita coba lagi lihat untuk lanjutan website, tampilannya di awal seperti ini. Jadi pasien itu masuk udah langsung terrecord dan terregistrasi. Jadi ini lebih mempermudah ya. Kalau misalnya nanti pasien ini sudah berulang, data recordnya itu bisa dievaluasi, atau misalnya kenapa sih pasien ini kok datang lagi dengan kejadian penyakit yang sama. Nah, itu bisa menjadi bahan evaluasi. Apakah puskesmas ini sudah layak merujuk pasien ini, karena mungkin untuk terapi obat yang sudah didapatkan itu juga harus dievaluasi kan, karena ada beberapa obat yang sifatnya itu tidak bisa efek lagi untuk menanggulangi penyakitnya, jadi harus naik ke dalam tahapan rujukan. Oke. Nah, selanjutnya tampilan selanjutnya seperti ini. Ini lebih enak ya kita lihat ya untuk puskesmas ini, contoh puskesmas Cikarang nih. Nah, ini manajemen pasiennya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya ini kita lihat metode pengiriman data melalui software Simpus dan SDTK. Jadi software Simpus Kabupaten ini ya kan, lalu turun ke software SDTK Kabupaten, dari sini software SDTK Provinsi. Nah, dari sini sebelumnya akan didapatkan informasi dari puskesmas. Puskesmas ini akan mencakup ke sini, kemudian akan turun ke sini dan akan naik ke provinsi. Nah, software Simpus yang di dalam puskesmas itu sendiri harus mencakup ada kartu identitas pasien, kemudian untuk intervensi, obat, dan lain-lain masuk ke dalam rekap apotik. Kemudian jika pelayanannya poli umum, program gigi, dan lain-lain, itu harus masuk ke dalam pelaporan LB1, LB2. Nah, kemudian akan masuk ke dalam software SDTK Puskesmas. Begitu ya teman-teman ya. Nah, kelebihan program aplikasi Simpus ini apa sih? Nah, kelebihannya mudah untuk mencari data yang berkaitan dengan pasien, laporan bulanan, data perawat, data penyakit, data bisa di print out sesuai dengan tingkat kebutuhan dan mudah dipelajari. Kekurangan Simpus, ini dia ya kekurangannya, ada kelebihan ada kekurangan. Single user, bisa digunakan seminimal mungkin,
Rawan terhadap virus, mati lampu program jadi crash. Ya, jadi kalau misalnya programnya crash itu kan kayaknya kita ini ya apa namanya jadi kayak nge-restart ulang lagi gitu ya teman-teman. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Semoga materi ini bermanfaat buat teman-teman. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh WhatsApp saya, boleh kontak. Sekian presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.